Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saudara-saudara yang kekasih dimanapun berada saat ini, di dalam kereta perjalanan dari Sion ke Geneva, saya datang membawa satu firman hidup yang kuat, yang powerful, yang mujarab, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan hati manusia. Saya akan angkat Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Wow, ini cara berpikir yang Tuhan Yesus mau supaya kita jadikan sebagai lifestyle kita. Saya mau berbagi sedikit tentang perjalanan saya hari ini dari rumah kami di Grimisua turun ke Sion, dari Sion naik kereta untuk sampai di Geneva. Nah, saya ngambil bus karena lebih gampang saya ngambil bus. Jadi mobil saya titip dekat tempat menunggu bus karena harus jalan kaki dari rumah. Dan waktu saya tiba ternyata bus untuk turun ke Sion itu masih 38 menit seperti itu, hampir 40 menit. Saya nggak sempat cek sebelumnya karena saya bilang saya jalan, saya ada waktu kok, nggak buru-buru. Tapi melihat panjangnya waktu, saya pikir saya bisa bikin auto stop ya, yang begini di Swiss itu kita bikin auto stop, kita berdiri di jalan dan kita mengangkat jari begini. Nah, saya pun mulai berdiri di dekat jalan dan mulai memberi sign bahwa saya butuh ditolong untuk menjadi penumpang sampai di Sion. Saya sudah menaruh di dalam hati saya memikirkan yang baik bahwa pasti sudah ada seseorang yang Tuhan sudah siapkan untuk mengambil saya. Jadi dengan keyakinan ini saya berdiri begini, banyak mobil lewat, semua tidak mengambil saya. Mungkin ada 20 mobil lewat, mereka tidak stop mobilnya. Tapi hati saya penuh kepercayaan bahwa sudah ada orang yang Tuhan siapkan untuk mengambil saya. Dan sampailah waktunya, Tuhan mengirimkan malaikat itu. Ada seorang bapak yang stop mobilnya, istrinya di samping, suami istri. Dia stop mobilnya dan saya bilang saya mau ke stasiun kereta. Dia bilang, oh kami pas dekat juga, jadi silakan naik. Saya naik di belakang. Ternyata istrinya lagi agak sakit belakang ya, sama kaki, jadi dia dorong kursinya agak ke belakang, jadi agak sempit di belakang. Dia bilang, mudah-mudahan kamu gak terlalu sempit karena kursi saya dorong ke belakang. Saya bilang, dengan ukuran tubuh saya seperti ini, saya sangat gampang untuk duduk di mana-mana. Itulah, saya bersyukur mempunyai ukuran tubuh yang kecil, yang dulunya saya suka marah-marah, Tuhan kok saya kecil sekali seperti ini. Saya bersyukur sekarang mencari apa yang saya bisa lihat baik, yang manis, dengan ukuran tubuh yang saya punya. Dan kami turun di Sion, cerita-cerita, ternyata ada surprise yang Tuhan sediakan dengan pertemuan ini. Pasangan ini namanya Ian dan Sylvia. Ternyata mereka pernah ke Indonesia, pernah ke Jakarta, dan yang satu surprise lagi, pernah ke Toraja. Jadi ke Toraja itu mereka di Rantai Pao, di rumah, di dekat, maksud saya di kota di mana saya tinggal ya. Jadi saya tinggal dan besar di Rantai Pao, dan mereka ternyata ke sana. Wow, saya bilang, Tuhan luar biasa, Engkau begitu dahsyat caramu mempertemukan saya dengan orang yang sudah pernah ke Toraja, orang Swiss. Dia tinggal di kampung dekat kami, tapi mereka bilang
Bertahun-tahun mereka tinggal di situ, belum pernah ketemu orang Indonesia. Dan hari ini Tuhan mempertemukan kami lewat kemurahan hatinya, mengambil saya waktu saya stop. Dan kami memulai satu cerita baru lagi, di mana saya berkenalan dengan orang Swiss, sepasang suami istri. Dulu mereka belum nikah, 15 tahun yang lalu katanya mereka ke Toraja. Dan mereka langsung berkata selamat pagi, tambah susu, nasi goreng. Mereka ingat bahasa-bahasa Indonesia yang mereka pelajari dulu. Dan saya bilang, kalau saya pulang dari Geneva, kita atur waktu nanti. Saya undang kalian untuk makan malam atau makan siang di rumah bersama suami. Dan kalau anak-anak ada, kita makan bareng. Saya masakin kamu masakan Indonesia. Silahkan ingat menu apa yang kalian suka dulu. Order aja, saya akan siap masakin kalian. Suaminya itu Ian namanya. Maaf, bukan Ivan ya, Ian. Dia bilang saya suka ikan bakar. Nah, istrinya bilang ada nasi goreng. Jadi nanti saya akan cerita, kalau kami bertemu saya akan bagikan kisahnya lagi ya. Jadi begitu indah kisah setiap hari. Setiap hari itu begitu indah yang tidak akan pernah terulang lagi. Isilah hari-hari hidup kita selalu dengan melihat yang dan memikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang manis, yang suci, yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Maka hari-hari hidup saudara akan selalu dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Sekalipun masalah ada di dalam hidup, tetapi cara berpikir kita, mindset kita, bagaimana kita berpikir, itu menentukan apakah kita bisa menjalani hari-hari hidup kita dengan bersuka cita atau dengan bersedih dan mengeluh. Dari dalam kereta, ini sudah malamnya saya belum tiba. Dari dalam kereta di perjalanan saya ke nggak bisa kelihatannya begini. Perjalanan saya ke Geneva, saya belum tiba nih. Saya mengucapkan salam kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.